Shalom, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang juga menonton video khotbah ini. Hari ini hari Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025. Dan seharusnya memang minggu lalu kita mengadakan perjamuan kudus, tetapi situasi kondisi belum memungkinkan sehingga kita membuatnya perjamuan kudus pada hari ini. Nah saudaraku, hari ini ada kebenaran yang akan saya lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Ya, mari saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di bagian yang kedua hari ini saya akan bahas dengan temanya yang berjudul kebahagiaan sejati. Kalau 2 minggu lalu saya hanya mengambil bagian kecil, yaitu untuk kita tidak menjadi seorang yang mencemooh atau orang yang tidak menghargai Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita membaca firman Tuhan ini bergantian. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Saya lebih dahulu membaca bagi kita semua. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju ke binasa. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah saudara, memang Mazmur ini ya kitab yang paling panjang pasalnya, paling banyak 150 pasal. Yang menarik kalau kita membaca Mazmur untuk bagian pertama ini, untuk pasal pertama, bagaimana ya pemazmur ya memberikan satu pilihan atau satu contoh jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ini pasal pertama. Kalau kita membuka pasal terakhir, tidak usah dibaca, saudara, saya hanya menunjukkan saja kepada kita semua. Pasal 150, saudara, bagaimana ditutup dengan kalimat, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi saudara-saudaraku, saya percaya di tempat ini, bahkan saudara yang menonton khotbah ini, saudara pasti akan memilih jalan orang benar. Amin. Pada pembahasan pertama 2 minggu yang lalu, kita diingatkan untuk jangan menjadi pencemooh. Ya, kalau saya boleh flashback kembali, ada 2 poin yang saya bagikan untuk mengalami kebahagiaan dalam kehidupan sebagai orang percaya dalam konteks untuk kita tidak menjadi pencemooh, yaitu 1, jangan bergaul dengan orang yang suka menghina Allah atau orang yang tidak percaya firman Allah. Ya, kita dilarang bergaul dengan orang seperti begitu. Yang kedua, jangan bergaul dengan orang yang sombong atau orang yang arogan. Ya, karena orang yang sombong, arogan itu orang yang tinggi hati. Ya, Tuhan tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Nah, hari ini saudara-saudaraku, secara keseluruhan kita akan pelajari dan merenungkan cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tema khotbah pada hari ini saya beri judul kebahagiaan sejati. Ya, tentunya kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan di dalam dan bersama Tuhan. Ya, bukan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang datangnya dari dunia ini. Ya saudaraku, karena kebahagiaan yang disodorkan, ditawarkan oleh dunia ini, pasti berakhir dengan kebinasaan. Tapi itu nanti kita membahasnya. Untuk mungkin di bagian ketiga nanti saya akan bahas, tapi nanti pada minggu yang selanjutnya. Nah, saudara-saudaraku, pada hari ini kita akan melihat bagaimana kunci untuk mengalami kebahagiaan sejati. Ya, kunci untuk mengalami kebahagiaan sejati. Pas pemazmur mengajarkan saudara-saudaraku ya, kalau saya mau membaca Mazmur 1 ayat 1, saya baca dulu lebih dulu buat kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, saudara, itu awal dari Mazmur. Kalau saya mau membaca juga dari terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, bunyi ayat pertama itu bunyinya begini, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat. Jadi nggak boleh ikuti nasihat orang jahat ya. Tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Ini yang tadi saya juga sudah sampaikan. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat, saya akan mengupas di ayat yang kedua, secara keseluruhan artinya bagaimana kita ingin mendapatkan, meraih dan mengalami apa yang disebut kebahagiaan sejati. Ya, sesungguhnya saudaraku, kalau dunia sudah jelas mengukur kebahagiaan itu dari materi, ya, dari materi, dari jasmani, dari sesuatu yang bersifat fisik atau sesuatu yang mudah lenyap. Itu dunia. Sejujurnya, saudaraku, banyak orang percaya mulai terseret dalam hal seperti begini. Kemarin saya membuat satu status begini, saudara, karena saya sangat diberkati dengan seorang hamba Tuhan yang menyampaikan bagaimana waktu Yesus mengalami pencobaan di padang gurun setelah 40 hari 40 malam dia berpuasa, ada 3 tawaran dari iblis untuk Yesus. Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Kemudian Yesus ditawarkan untuk memiliki keindahan dunia. Dan yang ketiga, Yesus dipersilakan untuk turun dari tempat yang tinggi. Tapi semua dilewati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu hari ini, ya, kebahagiaan itu tidak akan lengkap kalau kita hanya sekedar tidak jalan menurut nasihat orang fasik, kalau kita hanya tidak berdiri di jalan orang berdosa, kalau kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Untuk supaya kebahagiaan itu jadi lengkap, menjadi utuh, maka kita harus yang kedua ini, ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah apa, saudaraku? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, di sini yang saya pelajari dan saya renungkan, untuk kita mengalami kebahagiaan yang lengkap, yang utuh, yang komplit di dalam Tuhan, maka kita harus menyukai, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Inilah kebahagiaan sejati. Inilah kebahagiaan sejati itu. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus merenungkannya? Saudara, sangat menarik ya. Dari 150 pasal yang terbanyak di Alkitab, di pasal yang pertama ini, saudara-saudaraku, ya, Tuhan langsung memberikan satu warning yang sangat besar, warning yang sangat harus diperhatikan orang percaya. Kalau engkau ingin hidupmu bahagia, kamu jangan berjalan dengan orang fasik, jangan duduk bersama dengan orang berdosa, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Bagaimana untuk mencapai itu? Untuk supaya kita jadi kuat, utuh, dan komplit, supaya kita bahagia, maka kunci yang kedua, saudaraku, adalah kita harus menyukai, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Terdengar seperti klasik. Klasik itu maksudnya sudah hal yang biasa. Tapi hari ini, yang ini saya ingin bagikan bagi kita semua. Ya, kita akan melihat ada tiga hal yang poin akan saya bagikan pada pagi hari ini. Mengapa kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan? Ya, nah saudara, saya percaya kalau saya mau bertanya kepada setiap individu kita semua, bahkan yang menonton video Heard by Nur, kalau ditanya ingin berbahagia, pasti ingin berbahagia. Ya, dalam hidup ini. Tapi ingat, yang tadi saya sudah katakan, bahagia di sini adalah kebahagiaan yang di dalam dan bersama dengan Tuhan. Ya, kalau saudara pernah baca Injil, Tuhan pernah ngomong begini, apalah artinya kita memiliki isi dunia ini kalau pada akhirnya jiwa kita binasa. Pernah kan baca itu? Ya kan? Silakan cari sendiri di mana ayatnya. Apalah artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Ya, kalau ditanya kepada saya, kepingin punya uang, mau?
Pengen punya uang banyak? Mau. Untuk apa kita pergunakan itu semua? Ya. Jawaban kita juga kadang-kadang klise. Oh, untuk membangun gereja, untuk membantu pekerjaan Tuhan. Padahal kadang-kadang itu cuma bohong-bohongan saja. Tapi saya tidak mau ke sana, saudara-saudaraku ya. Saya ingin melihat dari konteks kitab Mazmur ini, bagaimana supaya saya dan saudara, dan kita yang menonton khotbah ini, mengalami kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang utuh, kebahagiaan yang komplit. Dan jawabannya adalah, saya dan saudara harus menyukai, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Oke, mengapa kita harus merenungkan itu? Yang pertama, mari saudara perhatikan poin yang pertama. Kita buka lebih dahulu Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Saya akan baca bagi kita semua Injil Yohanes pasal 1. Mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Karena kunci kebahagiaan kita ada di sana. Katakan amin. Amin, saudara-saudaraku. Oh, kamu tidak bisa hidup tanpa kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, bukan karena kita hanya orang percaya, orang Kristen, karena firman Tuhan itu jawaban dari semuanya. Tetapi kita lihat dari Yohanes 1 ayat 1. Mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Yohanes 1 ayat 1, saya baca untuk kita semua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yang pertama saudara boleh catat. Satu, mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Merenungkan siang dan malam. Pertama, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Katakan amin. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Disinilah saudaraku, disinilah kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 1 ini, disinilah awal mula cinta mula-mula itu tumbuh dalam kehidupan rohani orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ingat Bapak Gembala saya waktu yang di Jakarta pernah mengatakan begini. Kalau pada mulanya adalah firman, saya masih ingat khotbah beliau, maka mengawali hidup yang Tuhan berikan kepada kita waktu kita membuka mata kita, waktu kita melewati sepanjang malam, maka kita harus berdoa, membaca firman Tuhan. Wow, saya masih ingat khotbah beliau. Dan itu tetap terus tertanam dalam pikiran saya, dalam benak saya. Saudara, jadi yang pertama, mengapa engkau dan saya harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Tadi kita nyanyi logo apa? Ku terhubung. Terhubung ini bicara tentang koneksi, saudara. Tentang satu hubungan. Hubungan antara saya dan Tuhan, kita dan Tuhan, saya dan pemilik dunia ini, saya dan pemilik surga. Hubungan antara pencipta dengan ciptaannya. Saya percaya, kalau saya sekarang bertanya kepada saudara, kepada Yosua misalnya, bisakah engkau satu hari engkau tinggal serumah sama orang tua, tapi engkau tidak bertegur sapa? Bisa nggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin, bukan? Begitu juga dengan orang tua. Kalau ada anak bersama dengan kita masih. Tidak mungkin kita tidak menyapa, menegur anak kita saat hari. Mustahil itu terjadi. Ya kan? Semarah-marahnya mungkin orang tua masih bisa menegur. Apalagi kalau dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah saudara, itulah sebabnya yang pertama, mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Di sanalah awal cinta kita mula-mula. Saya percaya saudara-saudaraku, seorang anak itu, dia mengenal orang tuanya sejak dia masih baby. Ya kan? Dia pasti mengenal orang tuanya sejak dia masih baby. Dia digendong, ya kan? Dia dijaga, dia dirawat, dia diberikan ASI oleh ibunya, ya kan? Dia mengenal orang tuanya, ada kontak batin. Nah, disitulah cintanya kepada orang tuanya. Saya percaya, saudara, kalau hidup saya dan saudara memulai harimu dengan datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, maka saya pastikan hubungan kita selalu terhubung dengan Tuhan itu sangat kuat. Ya kan? Kalau saudara melihat handphone yang selalu saya kirim setiap hari ya, hampir semua saya berusaha setiap pagi setelah saya dapat banyak renungan, saya juga share kepada banyak orang setiap firman Tuhan yang saya dapatkan.
Supaya mengapa? Supaya kita ini menyadari bahwa memang firman Tuhan itu hidup dan memiliki satu nyawa dalam kehidupan kita. Tanpa baca firman Tuhan, ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Saya tambahkan satu ayat ya saudaraku. Mazmur 119 ayat 97. Mari membuka Mazmur 119 ayat yang ke-97. Saya tambahkan satu ayat untuk poin yang pertama ini, Mazmur 119 ayat 97. Sudah dapat? Oke, saya akan membaca bagi kita semua. Betapa ku cintai Tauratmu. Katakan amin. Kita baca ayat selanjutnya. Aku merenungkannya apa? Sepanjang hari. Kita ulangi. Aku merenungkannya sepanjang hari. Haleluya. Betapa ku cintai Tauratmu. Langit dan bumi diciptakan dengan apa? Dengan perkataan Tuhan. Keluar dari mulut Tuhan. Bahkan di kitab Amsal pun, Amsal 8 sudah bernubuat. Aku ada sebelum dunia ini ada. Ya. Bapak Ibu, pertanyaan kecilnya bagi kita semua. Siapa yang engkau cintai dalam hidup ini? Apakah engkau mencintai Tuhan atau engkau mencintai lebih orang lain, lebih dari engkau mencintai Tuhan? Memang tidak gampang, saudaraku. Dalam perjalanan hidup yang kita jalan ini, terlalu banyak sekali hal-hal yang kita akan hadapi. Di mana kita dituntut ya untuk kita lebih mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Haleluya. Memang berat, saudara-saudara. Tapi saya percaya kalau kita mau sungguh-sungguh, seperti Mazmur tadi katakan, betapa ku cintai Tauratmu. Ya, ku renungkan itu sepanjang hari. Maka saya percaya koneksi kita, koneksitivitas kita dengan Tuhan, dengan surga itu tetap selalu terjaga. Saya pernah sampaikan ini banyak kali dalam khotbah saya. Mengapa kita selalu harus terhubung dengan surga? Karena bumi ini bukan rumah kita. Kita hanya menumpang. Kata Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1. Kalau engkau sadar hidupmu menumpang di muka bumi ini, maka hiduplah dalam ketakutan kepada Tuhan. Ya benar, kita ini musafir, saudara-saudaraku. Kita ini musafir. Kita sedang melakukan satu perjalanan panjang di muka bumi ini. Yang nanti perjalanan itu akan berakhir kelak suatu hari. Ya. Maka itu pastikan mulailah harimu dengan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Karena di sanalah cinta kita tetap selalu tumbuh dengan Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Itu yang pertama. Mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Yang kedua, mari kita buka Galatia pasal yang kedua. Kita buka Galatia pasal yang kedua. Saya mau kita membacanya bersama-sama. Galatia 2 pasal yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia 2 ayat yang ke-21, 23. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, yang kedua, mengapa saya dan saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bahkan tadi sepanjang hari? Yang kedua, agar kita menjadi sama seperti Kristus. Tulisan Paulus ini adalah tulisan dari kesaksian hidup dia sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan. Dengan berlatar belakang orang yang sangat jahat dan kejam, Paulus ditangkap oleh Tuhan dan hidup dia berubah total. Doa saya secara pribadi bagi saudara Yosua yang akan sekolah Alkitab, ya, semoga di sekolah Alkitab menjadi satu tempaan
hidupmu berubah di dalam Tuhan, semakin hari mencintai Tuhan. Yang kedua, agar saya dan saudara menjadi sama seperti Kristus. Ayat ini saudaraku menggambarkan kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Ayat ini menggambarkan kematian dan kebangkitan bersama Kristus, yang berarti apa? Berarti melepaskan hidup lama dan menerima hidup yang baru dalam Tuhan. Contohnya Paulus yang tadi saya bilang. Itulah sebabnya di hadapan kita ini diingat, kalau bukan karena ini saudara-saudaraku, habislah saya dan saudara. Meluncur masuk ke dalam api yang kekal. Tapi karena ini semua, karena salib Kristus, dibelokkan hidup kita oleh karena cinta dan kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, menuju ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi saudaraku, jalannya ini jalan yang sempit. Tuhan bilang dalam khotbahnya di bukit, ada dua jalan. Jalan lebar atau jalan yang sempit. Mana yang engkau mau pilih? Tapi Tuhan sudah bilang, kalau jalan yang lebar, yang luas ini, ujungnya menuju kepada kematian. Tapi kalau jalan yang sempit, sesak, ujungnya menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita mau berada di jalan itu, sekalipun jalan itu sulit. Ya. Kami membangun pelayanan tempat ini tidak gampang, saudara-saudaraku. Ya. 20 tahun kami hampir di tempat ini. Semua karena cinta Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tadi saya katakan, mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Agar saya dan saudara sama seperti Kristus. Sama seperti Tuhan Yesus. Artinya apa, saudaraku? Kita lepaskan kehidupan kita yang lama. Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk apa? Untuk siapa? Mari coba renungkan. Tidak usah tunggu Natal dulu baru kita merenungkan hal seperti begini. Untuk apa? Mari saudara-saudaraku, ada satu perubahan total yang kalau saya pakai bahasa agak lebih modern tuh, ada transformasi internal di dalam kita. Di dalam kita dulu. Baru nanti eksternalnya itu akan kelihatan, berdampak. Dari yang dulu mungkin kalau ngomong kasar dengan orang lain, sekarang lebih ramah. Ya, kalau dulu mungkin banyak iri hati dengan melihat orang lain, kita sudah tidak ada iri hati lagi, ya kan? Kalau dulu mungkin kita nggak peduli dengan hidup orang lain, masa bodoh. Kita lebih peduli, suka membantu dan menolong orang. Haleluya. Hal-hal seperti begitu mungkin sederhana. Tapi kalau kita lakukan di dalam Kristus, maka kebahagiaan jadi milik kita. Amin. Jangan kayak ada iklan. Tahu kan ada iklan? Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Tahu kan? Pernah baca iklan itu? Pernah ya? Kita tidak seperti begitu. Kita harus seperti firman Tuhan. Susah kalau kita lihat orang lain susah. Tapi kita senang kalau lihat orang lain bahagia. Nggak ada iri hati kita di sana. Hati kita tuh murni, hati kita bersih. Walaupun mungkin hidup kita biasa-biasa saja, tapi saya kagum kalau kita dengar kayak kesaksian tadi ya, berikan dampak. Hari yang lalu saya kirim renungan di Pemuda, mungkin Yosua bacakannya. Hidup kita tuh tidak boleh hanya sekedar nyaman dan hanya menikmati hidup saja, tapi hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Itu nanti yang ketiga, itu poinnya kita. Jadi yang poin yang kedua adalah mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, agar kita sama seperti Kristus. Contoh lagi apa? Kalau kamu dijahati, ya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu saja. Itu saja. Dan dunia tidak ada yang seperti begini. Potret itu sudah hancur semua. Itulah sebabnya di tengah-tengah mayoritas kita harus menampilkan terang Tuhan. Haleluya, saudara-saudaraku. Baiklah kepada semua orang. Walaupun tidak semua orang baik kepada kita, tapi berusaha baik kepada semua orang. Ya, amin. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, mari kita akan melihat Filipi 1 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. Ini luar biasa, saya mengutip semua apa yang menjadi kesaksian dari Rasul Paulus ya. Tadi di Galatia, kemudian dalam kitab Filipi. Filipi 1 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. Filipi 1 ayat yang ke-22. 1, 2, 3.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saya garis bawahi kata, itu berarti bagiku bekerja memberi apa? Buah. Saudara, mengapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Yang ketiga, supaya hidup kita bertumbuh, berbuah, dan dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Saya ulangi, supaya hidup kita bertumbuh, berbuah, dan dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Haleluya. Saya pernah khotbah ini 1 tahun yang lalu, ya, di tempat di LMC. Saya mengutip apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 15, pokok anggur yang benar. Ya, bahwa selama kita menempel dengan pokok anggur itu, kita akan bertumbuh, kita akan berbuah. Kita akan bertumbuh dan kita akan berbuah. Ayat ini, saudaraku, apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, ayat ini menunjukkan bahwa hidup di dunia ini memiliki tujuan untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Iya, kalau hidup kita cuma hanya untuk diri kita sendiri, lebih kita nggak usah jadi pelayan Tuhan, saudaraku. Saudara ngerti arti pelayanan? Saudara ngerti arti melayani? Saya pernah lontarkan pertanyaan ini waktu kita perjalanan ke Cianjur. Masih ingat apa arti itu pelayanan? Masih ingat? Ya kan? Apa itu artinya pelayanan? Mengorbankan kepentingan kita untuk kepentingan orang lain. Dunia ini kan egois, saudaraku. Masa bodoh, lo mau susah kek, lo mau sengsara kek, kamu mau miskin kek, terserah. Dunia seperti begitu, Bapak Ibu. Kalaupun ada tawaran, tawarannya penuh dengan persyaratan, yang ujung-ujungnya nyawa kita yang mau diambil, menghisap darah kita. Tapi kasih Tuhan datang ke dunia ini tidak seperti begitu. Kasih Tuhan itu datang dengan cuma-cuma. Kitanya mau atau tidak. Nah, sekarang Paulus bersaksi kepada jemaat di Filipi. Kalau aku masih hidup di dunia, berarti aku harus bekerja memberi buah. Saya dan saudara masih hidup di muka bumi ini, harus berdampak dalam kehidupan ini bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya, saudaraku. Ada satu kisah dalam Injil Lukas. Ada seseorang yang mengalami aniaya. Ya. Jalan itu dari Yeriko menuju Yerusalem. Dan jalur itu, saudaraku, selalu dilewati oleh imam-imam, orang Lewi, dan banyak orang. Imam-imam yang sudah melaksanakan tugas selalu melewati jalan itu. Dari Yeriko menuju ke Yerusalem. Orang itu kemudian dirampok habis-habisan. Tahu ya kisah itu kan? Tahu nggak siapa yang menolong dia? Yang menolongnya? Bukan imam, saudaraku. Bukan orang Lewi. Tapi yang menolong dia orang Samaria. Sehingga ada istilah orang Samaria yang baik hati. Itu sebetulnya pukulan templakan kuat buat saya dan saudara. Malu. Saya kalau membaca itu, dan saya pernah khotbah itu, saya merasa malu, Tuhan. Aku tuh imam. Aku tuh juga tuh bisa dikatakan bagian orang Lewi. Tapi aku kurang maksimal. Aku ingin memberikan lebih buah. Kita harus malu kepada orang yang mungkin dibenci. Orang Samaria itu kan dibenci sama orang Yahudi, saudaraku. Tapi dia bisa menolong orang yang dirampok habis-habisan itu. Ayo orang percaya di dalam Tuhan. Ya. Ayo, Tuhan minta hatimu. Berikan hatimu buat Tuhan. Ya. Kedatanganmu ke tempat ini untuk apa? Untuk siapa? Hanya untuk Tuhan. Jadi saudaraku, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang terakhir pesan saya sebagai hamba Tuhan. Di tempat engkau ditempa Joshua, banyak belajar firman Tuhan. Baik di kelas pastinya, baik bersama dengan teman. Paling pokok juga dalam kesendirian. Walaupun mungkin jauh dari Tuhan, 9 bulan gak lama. Tidak lama, percayalah. Kalau kita bisa lewati semua karena anugerah dan cinta Tuhan. Supaya hidup kita, hidup apa? Kita sadar
bahwa firman Tuhan itu adalah asli. Waktu kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita sedang mendengarkan Tuhan ngomong dengan kita. Yang kedua, supaya kita sama seperti Kristus. Bukan supaya kita sama dengan pendeta A, supaya kita sama dengan tokoh ini, supaya kita sama dengan selebriti ini. Tidak, supaya kita sama dengan pencipta kita yang mengorbankan hidupnya buat saya dan saudara. Dan yang ketiga, supaya hidupmu dan hidup saya itu bertumbuh dan berbuah, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya renungan pada hari ini menjadi satu awal bagi saya dan saudara untuk mengalami dan meraih apa yang tadi saya katakan, kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati hidup kita semua. Tuhan menolong kita semua. Mari. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.